Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami kembali pagi hari ini bersyukur dan mau terus bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kami anugerah kebaikan yang berlimpah-limpah senantiasa. Pagi hari ini kami sungguh-sungguh menyadarinya. Jiwa kami bersuka cita. Itulah sebabnya pujian, pengagungan kami, hormat dan sembah kami berikan kepada Tuhan, sebab hanya Tuhanlah yang layak untuk menerima semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kembali boleh kami bersekutu bersama, berjumpa dengan orang-orang yang kami kasihi, berjumpa dengan saudara-saudara kami. Bukan hanya itu, kami percaya ada kuasa, ada kekuatan, ada berkat yang luar biasa ketika kami bersekutu bersama pada pagi hari ini. Karena itu kami percaya Tuhan melengkapi kami pagi hari ini, menyempurnakan kehidupan kami pagi hari ini dengan berkat persekutuan, dengan hadirat Tuhan. Karena itu saat ini kami buka hati kami bagi firman Tuhan, bagi lawatan Tuhan, sehingga kami menjadikan hari ini sebagai hari sukacita, hari keselamatan, hari berkat yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian dikasih oleh Tuhan semuanya. Saya mengajak kita untuk membuka 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10, dan hari ini yang menjadi tema atau judul dari perenungan firman Tuhan atau dari sharing kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan adalah hidup bersama duri dalam daging. Demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena kasih Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Haleluya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Seperti tadi saya sampaikan bahwa judul dari renungan firman Tuhan ini adalah hidup bersama duri dalam daging. Ya, tentu ketika kita mendengar kalimat ini, hidup bersama duri dalam daging, tentu ini merupakan keadaan yang tidak diinginkan oleh setiap kita. Tetapi faktanya bahwa hal ini bisa terjadi dan hal ini bisa mengiringi perjalanan kehidupan kita. Sedemikian kita tahu bahwa apa yang dialami oleh Paulus, tentu ini bisa dialami oleh setiap orang. Apa yang dialami dalam pengalaman kehidupan Paulus yang sudah disampaikan ini bisa dialami oleh semua orang, termasuk kita, termasuk anak-anak Tuhan. Dan latar belakang dari cerita ini adalah, atau perikop ini adalah ketika Paulus ingin menyatakan bahwa dia pernah mengalami penyataan-penyataan. Ia bisa mendapatkan anugerah untuk melihat sebuah realitas rohani, spiritual yang luar biasa. Dan ia juga mencoba untuk mengkomparkan atau memberikan informasi kepada jemaat di Korintus bahwa memang ada orang-orang yang telah memiliki penyataan-penyataan. Mungkin dalam hal ini disebut sebagai pengalaman-pengalaman rohani. Ada orang-orang yang memang memiliki pengalaman-pengalaman rohani, bisa mendapatkan visi, mendapatkan penglihatan, bernubuat, dan lain sebagainya. Lalu kemudian menyaksikan diri atau bermegah atas segala hal yang disebut sebagai penyataan-penyataan rohani tersebut. Tetapi Paulus berkata bahwa aku juga mengalaminya, aku juga pernah pengalaman memiliki penyataan-penyataan rohani. Tetapi ia mengatakan
demi supaya ia tidak meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa, maka ia berkata bahwa ada duri di dalam dagingnya, yaitu seorang utusan iblis yang bercoba untuk menggoncangkan Paulus supaya Paulus tidak meninggikan diri. Jadi jelas tujuannya mengapa ada duri dalam daging adalah supaya kita orang percaya, anak-anak Tuhan yang bahkan dapat kesempatan dan anugerah untuk melihat banyak hal ajaib dalam kehidupannya, pengalaman-pengalaman spiritual, pengalaman-pengalaman rohani untuk tidak meninggikan diri berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut. Karena sangat beda tipis Bapak Ibu Saudara antara meninggikan diri dan bersaksi, ya kan? Setiap kita harus bersaksi, melihat pengalaman-pengalaman yang dahsyat dalam kehidupan kita, kita harus bersaksi. Tetapi bukan meninggikan diri atas segala pengalaman-pengalaman tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tetap meyakini bahwa tahun ini adalah tahun kemuliaan. Saya percaya Tuhan akan membawa kita dalam pengalaman-pengalaman rohani yang lebih baik lagi, atau mungkin lebih tinggi lagi, lebih lagi bersama dengan Tuhan. Saya percaya di tahun ini setiap kita bisa saja mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak kita duga, tetapi kita tetap percaya bahwa kemuliaan Tuhan itu pasti akan dinyatakan buat setiap kita. Dan kita punya pengharapan akan hal itu. Dan ini yang membuat kita memiliki sudut pandang yang selalu positif, selalu benar. Seperti yang firman Tuhan katakan bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Itulah sebabnya hidup bersama duri dalam daging juga merupakan sesuatu yang baik buat setiap kita. Suatu pengalaman yang akan mendatangkan kebaikan buat setiap kita, ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apa itu duri dalam daging? Apa itu duri dalam daging? Ya, memang banyak penafsir, ada banyak ahli-ahli teolog mencoba untuk menjelaskan apa itu duri dalam daging, dan memang tidak ditemukan secara spesifik apa itu duri dalam daging yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Ada banyak orang menganggap Rasul Paulus punya penyakit, Rasul Paulus punya kelemahan, Rasul Paulus punya konsekuensi masa lalu. Ada juga yang menganggap bahwa memang ini seperti kalimat yang disampaikan, ada seseorang yang memang diutus oleh iblis, ya kan, untuk dalam pelayanannya setelah ia bertobat. Nah, itulah sebabnya izinkan saya menyimpulkan secara sederhana saja. Apa itu duri dalam daging? Duri dalam daging adalah sebuah bentuk yang pertama, kelemahan diri. Jadi ketika Paulus menyatakan bahwa dia memiliki duri dalam daging, ia ingin mengungkapkan bahwa dia memiliki kelemahan juga, Bapak Ibu Saudara. Dan ini sama buat setiap orang, termasuk kita. Kita pasti punya kelemahan. Dan kelemahan ini seringkali menjadi pergumulan kita. Kelemahan ini seringkali mengganggu kita untuk menjalani kehidupan kita yang dikehendaki Tuhan supaya kita berkemenangan. Ada orang-orang yang memang dalam pelayanannya mungkin konsekuensi dari kehidupan masa lalunya, kehidupan keluarganya, sehingga ketika saat ini dia ingin melayani, dia ingin melakukan yang lebih baik lagi, sepertinya itu menjadi sebuah kendala. Saya beri contoh. Misalnya ada orang yang tadinya latar belakangnya adalah misalnya seorang penjina, lalu kemudian mungkin seorang yang telah melakukan hubungan yang gelap gitu ya kan, hugel gitu. Lalu kemudian konsekuensinya misalnya ada anak di luar nikah, lalu kemudian dia sekarang ingin melayani Tuhan dan sama sekali tidak salah. Sama sekali ini merupakan sesuatu yang dikehendaki itu oleh yang baik. Tetapi konsekuensi dari masa lalunya membuat seringkali mengintimidasi dia. Aduh, gue nggak layak untuk melayani. Masa lalu saya terlalu buruk. Mungkin dulu kita adalah seorang yang begitu jahat dan lain sebagainya. Sehingga ini bisa menjadi kelemahan buat setiap kita untuk melayani Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu saya yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun Tuhan berkata yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, tetapi konsekuensi dari apa yang kita jalani di masa lalu ini bisa mempengaruhi kehidupan kita juga. Padahal Tuhan menghendaki agar kita berkemenangan, dan Tuhan tidak melihat itu. Pengampunan Tuhan, anugerah Tuhan itu sudah cukup buat kita sehingga kita mendapat perkenanan untuk bisa melanjutkan kehidupan kita.
Tetapi ini menjadi kelemahan kita. Faktanya setiap kita pasti punya kelemahan. Setiap kita pasti memiliki kendala. Nah, itulah sebabnya saya menyebutkan atau menggambarkan duri dalam daging sebagai kelemahan diri. Yang kedua, duri dalam daging sesuai dengan ayat yang kita baca ini bicara tentang adanya utusan iblis, gitu ya kan? Jelas dikatakan ada seorang utusan iblis. Berarti duri dalam daging ini juga bisa berupa orang yang ada di sekitar kita. Nah, siapa orang yang disebut sebagai utusan iblis, yang disebut Paulus sebagai seorang duri dalam daging? Maksud saya, yang pertama saya catat di sini adalah orang yang disebut sebagai duri dalam daging, utusan iblis adalah yang pertama orang yang memiliki agenda yang tersembunyi kepada kita. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, jangan salah dulu ya. Jangan sampai Bapak Ibu sudah bilang, waduh, istri saya ini adalah duri dalam daging. Jangan sampai kita bilang, suami saya ini duri dalam daging. Jangan langsung kita main hajar begitu aja Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti, oh karena istri saya cerewet, oh karena istri saya tidak dukung dalam pelayanan, oh karena suami saya begini, karena saya begini, lalu kemudian kita langsung sebut itu duri dalam daging. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya saya memberi penjelasan ini sebagai batasan yang jelas bahwa utusan iblis, seorang yang disebut duri dalam daging adalah seorang yang memiliki agenda tersembunyi. Tentu agenda tersembunyinya ini adalah agenda yang jahat buat setiap kita, gitu. Jadi kalau ada orang yang di sekitar kita, mungkin perlakuannya tidak seperti yang kita inginkan, mungkin sikapnya tidak seperti kita inginkan, tetapi dia punya tujuan yang baik, maka itu bukan duri dalam daging. Tetapi mereka yang punya agenda tersembunyi, ya kan? Nah, dan sekarang pertanyaannya dari mana saya tahu? Nah, bisa jadi kita tidak tahu siapa itu duri dalam daging. Tetapi apa yang kita alami ini membuktikan bahwa situasi ini bisa terjadi dalam kehidupan kita, dalam proses perjalanan kehidupan kita. Siapa itu utusan iblis, duri dalam daging yang sepertinya hadir dalam kehidupan kita? Ialah mereka yang menuduh dan mengintimidasi. Jadi cirinya sederhana, kalau orang tersebut itu selalu menuduh, selalu memberikan intimidasi, Bapak Ibu Saudara, dialah duri dalam daging. Dan yang berikutnya bahkan sampai pada hal yang ekstrim adalah mereka yang menyiksa dan mereka yang menganiaya, itu adalah duri dalam daging, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah utusan iblis yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita bisa survive? Bagaimana kita bisa menghadapi situasi tersebut, padahal ini juga merupakan bagian yang sangat dimungkinkan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kita masih di awal tahun. Saya percaya hal ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan mau kita menang. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau kita menang. Amin. Sehingga ketika kita menghadapi situasi seperti ini, keadaan yang sama seperti yang Paulus alami, kita juga bisa berkemenangan. Oleh sebab itu, solusinya untuk bisa menghadapi duri dalam daging atau hidup bersama duri dalam daging adalah dengan memiliki anugerah yang berkelimpahan. Amin. Dengan memiliki anugerah yang berkelimpahan. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Tadi Om James pagi-pagi sebelum mulai bilang bahwa oleh anugerah Tuhan kita ada sebagaimana kita ada. Amin. Bapak Ibu saudara. Ini yang memang harus kita sadari. Setiap hari, setiap saat dalam kehidupan kita, kita harus mengetahui bahwa anugerah Tuhan itu sungguh ada. Dan kalau kita masih hidup, kalau kita masih bisa berdiri, kalau kita masih bisa menjalani apa yang kita jalani, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita nggak bisa bayangkan kalau tanpa anugerah Tuhan kita akan menjadi seperti apa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita adalah sebetulnya manusia yang terkutuk, kita adalah manusia yang binasa. Kita tidak layak untuk mendapatkan segala kebaikan. Tetapi anugerah Tuhanlah yang membuat kita bisa mengalami segala hal yang baik. Roma 5 ayat 17 saya baca saja, tidak perlu dibuka. Roma 5 ayat 17 saya baca. Dikatakan sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, jelas bahwa anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus, karena kita percaya dan menerimanya, maka Alkitab berkata,
Firman Tuhan berkata kita mendapatkan kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Ini dua hal yang melengkapi kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa hanya anugerah yang bisa memberikan kepada kita hal-hal yang baik, hal-hal yang dahsyat. Anugerah diberikan kepada kita itu berkelimpahan, Bapak Ibu Saudara. Anugerah yang disediakan Allah buat setiap kita adalah anugerah yang berkelimpahan. Itu bukan anugerah yang dicicil-cicil, bukan anugerah yang sedikit-sedikit, bukan anugerah yang kadang ada, kadang nggak ada, bukan anugerah yang bisa habis dan tidak habis. Tetapi pada kenyataannya, setiap orang, maksud saya ada banyak orang yang mengalami kekosongan anugerah, bisa. Ya, ada orang-orang yang mengalami kekosongan anugerah, padahal anugerahnya itu selalu ada, anugerahnya itu selalu baru. Tuhan Yesus mengajarkan sebuah prinsip bahwa anggur yang baru selalu mau diberikan Tuhan. Bagian Tuhan adalah untuk memberikan anggur yang baru kepada setiap kita. Itulah sebabnya kita harus menjadi kantong anggur yang baru. Kita harus menjadikan diri kita sebagai wadah, kantong anggur yang harus selalu diperbaharui. Kantongnya harus baru. Kenapa? Karena anugerahnya itu terlalu berkelimpahan. Kita tahu bahwa semua yang diberikan oleh Kristus itu berkelimpahan. Tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh Kristus itu berkelimpahan. Bahkan mujizat pertama yang Tuhan lakukan ketika dia hidup adalah ketika ia mengubah air menjadi anggur yang berlimpah, yang banyak. Padahal ia berkata belum waktunya. Ini menjelaskan bahwa anugerah Tuhan itu terlalu besar, terlalu banyak dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hidup bersama duri dalam daging solusinya adalah anugerah yang berkelimpahan. Kenapa? Yang pertama, karena anugerah itu memberi kemampuan. Sama-sama bilang sama saya, anugerah itu memberi kemampuan. Amin. Anugerah itu memberikan kemampuan. Anugerah itu membuat kita bisa. Anugerah membuat kita mampu. Anugerah membuat kita sanggup, Bapak Ibu Saudara. Saya ulangi sekali lagi. Anugerah membuat kita bisa, mampu, dan sanggup. Sama-sama bilang sama saya yuk. Bisa, mampu, sanggup. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ini yang akan terjadi ketika kita menerima anugerah yang berlimpah. Kita bisa, kita mampu, kita sanggup, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang tidak lagi mampu menjalani kehidupannya di masa-masa seperti ini. Ya kan? Ada orang mengalami krisis lalu berkata, nggak bisa Tuhan, nggak sanggup. Ada orang yang mengalami sakit, penyakit, pergumulan, berkata nggak bisa, nggak sanggup. Padahal Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang kita jalani, sebesar apapun proses, masalah, krisis yang kita hadapi, inti persoalannya adalah apakah kita mampu dan bisa. Gitu. Padahal kita tahu bahwa Tuhan mau supaya kita mampu, bisa, dan sanggup. Anugerah memberikan kepada kita kemampuan, kebisaan, kesanggupan. Dan ini yang akan dikerjakan. Nah, saking berlimpahnya Bapak Ibu Saudara, saya mau bagikan banyak sekali. Saya temukan dalam ayat-ayat firman Tuhan, apa yang dikerjakan anugerah Tuhan, sehingga memberikan kemampuan-kemampuan kepada kita. Nah, karena itu saya akan sampaikan secara singkat langsung saja. Nanti Bapak Ibu Saudara mungkin bisa lihat dalam ringkasan catatan khotbah yang diberikan oleh pengurus ya. Kemampuan apa yang diberikan oleh anugerah? Yang pertama adalah kemuliaan di balik kelemahan, Bapak Ibu Saudara. Ada kemuliaan, ada keadaan yang baik, yang mulia di balik setiap kelemahan kita. Ayat ini menjelaskan pada pasal ini, ayat yang ke-9. Artinya membuat kita bermegah di dalam kelemahan. Bapak Ibu Saudara, ini ciri anak-anak Tuhan. Ini ciri orang percaya. Ini adalah ciri orang-orang yang mengalami kemenangan, bisa bermegah di dalam kelemahan. Orang-orang bermegah dalam kelebihan. Orang-orang bermegah di dalam kekayaan. Orang-orang bermegah di dalam keadaan yang baik. Tetapi yang membedakan kita adalah kita mampu untuk bisa bermegah di dalam kelemahan, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak sempurna. By default, kita lahir dengan banyak kelemahan. Dosa membuat kita semakin buruk. Kesalahan membuat kita semakin buruk. Tetapi justru oleh anugerah Tuhan, ketika kita menerimanya, mengalaminya, membuat kita bisa bermegah dalam kelemahan. Betul, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita sakit, kalau kita lemah, bangun pagi lalu kemudian kita sadari anugerah Tuhan itu besar, maka saya percaya energi yang positif terjadi. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Kalau kita bangun pagi, kita ngeluh, kita takut, kita khawatir, Bapak Ibu Saudara, maka kemampuan kita akan hilang. Amin? Iya kan? Apalagi sekarang
angkanya lagi naik lagi, Bapak Ibu Saudara. Ada trauma-trauma muncul mungkin dalam kehidupan kita. Ada orang-orang yang akhirnya tadinya nggak kena, hari ini kena gitu. Seperti yang tadi Pak Ivan tadi bilang, ada keluarganya yang kena gitu. Saya juga barusan tadi malam-malam sekali pagi-pagi dapat info, ada lagi keponakan yang kena, ada lagi keluarga yang kena yang dekat yang tadinya nggak pernah kena sebelumnya gitu ya. Karena ada saja situasi-situasi yang bisa melemahkan kita, tetapi kalau kita bilang anugerah Tuhan itu memampukan saya, maka kita akan mampu. Betul Bapak Ibu Saudara? Iya kan? Sama-sama bilang sama saya, anugerah Tuhan itu cukup bagi kita. Amin. Anugerah Tuhan itu cukup bagiku. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari 3 murid Tuhan Yesus, ya kan, Alkitab berkata ada satu yang paling disayang Tuhan Yesus. Siapa? Bapak Ibu, dari antara yang ngetop ada Petrus, ada Yakobus lah gitu ya, sama ada Yohanes. Siapa yang paling disayang oleh Tuhan Yesus? Alkitab mencatat Yohanes yang paling disayang oleh Tuhan Yesus. Tapi pertanyaannya, apakah Yohanes memang yang paling disayang oleh Tuhan Yesus? Enggak juga. Karena Tuhan Yesus sayang semua, betul? Tuhan Yesus sayang sama semua murid-murid Tuhan Yesus, bahkan Yudas, Petrus disayang oleh Tuhan. Tetapi kenapa kita bilang Yohanes itu adalah murid yang paling disayang Tuhan Yesus? Ya sederhana, karena Yohanes sendiri yang ngomong, Bapak Ibu Saudara. Kalimat murid yang disayang Tuhan itu kan cuma ada di surat yang ditulis oleh Yohanes sendiri, gitu ya kan. Itulah sebabnya kita bisa melihat Yohanes memfokuskan diri pada kasih anugerah Tuhan. Dia berkata bahwa Tuhan Yesus itu sayang sama saya. Dia ngomong buat dirinya sendiri, gitu ya kan. Dan ini juga merupakan cara yang tepat untuk melihat kehidupan yang kita jalani. Alkitab berkata apa? Bahwa yang jahat akan semakin jahat. Betul Bapak Ibu Saudara? Tetapi Alkitab juga berkata yang kudus akan menjadi kudus. Jadi kita nggak perlu fokus pada kejahatan, pada dunia, pada antikristus dan lain sebagainya. Bukan berarti kita tidak memahami itu, tetapi fokus kita pada pengharapan bahwa yang baik, yang lebih kudus akan kita alami dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena anugerah Tuhan begitu berlimpah, masih banyak yang disediakan Tuhan. Itu sebabnya ini membuat kita berpengharapan menjalani kehidupan. Kita melihat krisis, kita melihat kejahatan, kita melihat iblis mencoba untuk melakukan hal yang jahat. Tetapi kita tetap kuat. Kenapa? Karena kita percaya yang kudus akan menjadi lebih kudus lagi. Kita punya pengharapan untuk melihat sesuatu yang baik. Daripada kita nungguin iblis mau bikin apa, daripada kita nanti-nanti antikris mau bikin apa, daripada kita nanti-nanti setan buat apa, kita nggak perlu tahu strategi iblis secanggih apa, Bapak Ibu Saudara. Iya kan, justru iblis yang mencoba untuk tahu apa strategi Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau Amerika ada sebuah negara yang kecilnya seperti Kebayoran Lama, Bapak Ibu Saudara, ngapain Amerika pusing-pusing strategi apa yang akan dibuat oleh Kebayoran Lama? Kebayoran Lama lah yang mencoba untuk mengetahui apa strategi Amerika, betul nggak? Iblis itu sangat rendah, iblis itu sangat kecil di telapak kaki orang percaya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, jangan fokus pada hal-hal yang tidak penting, tetapi bermegahlah dalam setiap kelemahan kita, bermegahlah dari setiap tantangan kita. Oke, cepat saja, udah mau habis. Memberi kekuatan di dalam kelemahan, mencukupkan diri dan berkelimpahan dalam kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 8. Anugerah memberikan kemampuan apa? Memberi penghiburan yang abadi. Abadi di sini berarti terus-menerus. Ada penghiburan terus-menerus disediakan Tuhan kepada setiap kita ketika kita hidup bersama duri dalam daging. Membuat kita stabil, menguatkan hati kita, gitu ya kan? Ini merupakan kemampuan yang diberikan oleh anugerah Tuhan. Yang berikut, kemampuan apa yang diberikan oleh anugerah Tuhan? Menjadikan kita hidup dan berkuasa. Menjadikan kita berkenan, kata firman Tuhan dalam Efesus 1 ayat 6. Membangun di dalam kerajaan Allah. Justru anugerah membuat kita bersama-sama membangun kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara. Memampukan kita untuk bekerja keras. Anugerah itu akan membenarkan kita. Ada orang-orang yang mengintimidasi dan menuduh kita. Tetapi justru anugerah itu menguatkan kita. Haleluya. Anugerah itu membuat kita bisa menerima perbedaan, Bapak Ibu Saudara. Anugerah membuat kita tidak menjadi orang-orang yang seperti yang dipersoalkan, menjadi
toleransi, tetapi anugerah bisa membuat kita lihat berbagai-bagai perbedaan. Anugerah itu menghilangkan kepahitan. Ibrani 12 ayat 15 sampai 17. Jadi kalau ada orang yang pahit, Bapak Ibu Saudara, hidupnya trauma-trauma ada, maka anugerah bisa menghilangkannya. Anugerah mengajarkan kita kebenaran, mengajarkan kita apa yang benar, beri yang tetap bisa mengasihi, lalu kemudian memampukan kita melayani dengan cara yang berkenan, memampukan kita untuk menderita bagi Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak, nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat catatannya, ada ayat-ayatnya juga yang saya bagikan. Yang kedua, anugerah membuat kita apa? Anugerah membuat kita mencegah kita untuk melarikan diri. Sama-sama bilang sama saya, jangan melarikan diri. Betul Bapak Ibu Saudara, kalau ada utusan iblis, kalau ada masalah, jangan sampai kita melarikan diri Bapak Ibu Saudara. Kita harus menghadapinya. Dan ini jelas dalam contoh dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara, ada tokoh-tokoh yang mengalami. Siapa yang mengalami? Contohnya seperti Daud misalnya. Daud diperhadapkan dengan duri dalam daging siapa? Saul. Betul Bapak Ibu Saudara? Saul punya agenda tersembunyi, tapi Daud tidak lari. Dan Tuhan tidak mau Daud lari, walaupun meskipun dia kelihatannya harus melarikan diri, tetapi dia bukan melarikan diri. Dia tetap menghadapi situasinya, dia tidak gentar, dia tahu visinya. Lalu kemudian Alkitab mencatat tentang Yusuf, Alkitab mencatat tentang Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita tahu bahwa mereka yang dipakai oleh Tuhan tidak pernah melarikan diri. Amin. Kita tahu betul Bapak Ibu Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka yang kita ketahui bahwa mereka melarikan diri, mereka takut, mereka bersembunyi. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Tetapi anugerah Tuhan nyatakan ketika Tuhan memberikan pakaian buat mereka, menutupi tubuh mereka yang telanjang, mereka mendapatkan sebuah anugerah dari Tuhan meskipun mereka telah berbuat dosa. Betul Bapak Ibu Saudara? Lalu yang ketiga, yang terakhir, apa yang bisa dilakukan oleh anugerah Tuhan? Anugerah Tuhan melakukan apa? Yang pertama tadi memberikan kita kemampuan, yang kedua mencegah kita untuk melarikan diri. Bapak Ibu Saudara, jangan punya aku tidak mau Tuhan Yesus, aku tidak mau Engkau mengangkat, membawa mereka dari dunia. Aku mau mereka berkemenangan di bumi. Itulah sebabnya kita harus menghadapi. Yang ketiga, tentu ini menghadirkan kemuliaan. Yohanes 1 ayat 14, ini bicara tentang atmosfer anugerah. Kalau senantiasa ada dalam kehidupan kita, maka kita tahu anugerah Tuhan itulah yang akan menghancurkan segala bentuk kelemahan, menghancurkan segala bentuk strategi iblis. Bapak Ibu Saudara, apa itu anugerah? Anugerah itu adalah low maintenance, Bapak Ibu Saudara. Itu sebuah sebuah pertahanan, perlindungan yang sangat murah, Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Kalau kita hidup dalam anugerah Tuhan, kita nggak perlu berpikir keras, kita nggak perlu bekerja keras untuk bagaimana iblis ini kita kalahkan. Bahkan seringkali Tuhan yang memberikan kemenangan, kita diam saja karena anugerah Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dalam Sakarya 5 ayat 1-4, anugerah Tuhanlah yang menyingkapkan siapa itu pencuri dan penyumpah palsu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akhiri contoh. Ketika Tuhan Yesus melayani, kita tahu ada duri dalam daging, di dalam diri Tuhan, di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Siapa duri dalam dagingnya? Duri dalam dagingnya adalah Yudas Iskariot. Betul Bapak Ibu Saudara? Duri dagingnya adalah Yudas Iskariot. Dan yang terjadi adalah dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Tetapi anugerah Allah memampukan Kristus untuk ada di lingkungan yang duri dalam daging tersebut. Itu sebabnya kalau hari ini kita menolak untuk hidup bersama duri dalam daging, Tuhan Yesus saja mengalaminya, Bapak Ibu Saudara. Paulus saja mengalaminya. Jadi kita sangat dimungkinkan untuk mengalaminya. Tetapi kita percaya ketika ada atmosfer anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, di sekitar kita, maka orang-orang yang merancangkan hal-hal yang jahat, si pencuri, kata firman Tuhan dalam Zakaria 5 ayat 1-4, si penyumpah palsu, itu akan disingkapkan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi nggak usah pusing-pusing, siapa ini yang jahat ya? Siapa ini yang jahat ya? Tuhan akan menyingkapkan kalau kita hidup dalam anugerah Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, biarlah ini yang menjadi kekuatan dan tuntunan buat setiap kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita menjalani proses kehidupan kita selanjutnya, kita tahu bahwa kita pasti memiliki kelemahan, ada tantangan, bahkan ada orang-orang yang mencoba untuk melakukan agenda tersembunyinya. Tetapi kita tahu anugerah Tuhan
itu cukup bagi kita. Mungkin kita mengalami sakit, mungkin kita mengalami aniaya, mungkin saja kita mengalami penderitaan, mungkin saja iblis mencoba untuk merancangkan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Tetapi kita bisa berkata anugerah Tuhan itu cukup bagi kita. Dan ini pasti akan menguatkan kita. Ini pasti membenarkan kita. Ini pasti akan menuntun kita untuk melihat kemuliaan. Apa itu kemuliaan? Atmosfer anugerah Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, doa saya buat setiap Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan